Jadi kayak kan product management. Jadi ya kita tuh lebih ngurus ke produk line dan features-nya lah. Stakeholder management itu penting banget. Komunikasi sama Shenzhen side sih. Shenzhen side. Jadi mainly tadi lah ya Challenges-nya ya, ketika lu harus bisa bilang no gue kepenuhan gitu ya, sama nolak gitu. Oke. Gimana kalau yang the best? Menurut kalian apa sih? What's the best thing about your job, your role? Menurut gue sih kalau di Shopee like they give you a lot of chance kayak buat learn a lot lah, especially kayak buat orang baru pun kayak lu bisa dikasih project yang gede atau yang like high impact gitu loh. Jadi kayak you feel good, like appreciate. Ya, bukan ya kayak you feel like you've done something like big gitu, contribute a lot gitu loh to the company, kayak sense of achievement gitu. Ada ya. Nah, maksudnya suara didengar gitu. Maksudnya untuk hal-hal yang jadi kayak misalnya kayak kalau misalnya di company gede mungkin dikasih kerjaannya tuh yang kecil-kecil, terus kayak lu nggak tahu ini kayak siapa yang pakai sih gitu kan ya, kayak mungkin lu kayak merasa kerja ya udah kayak gitu doang gitu. Tapi kalau di Shopee tuh sebagai anak yang baru lulus pun kayak lu tuh dikasih kerjaan tuh yang bener-bener kayak seakan-akan lu udah punya pengalaman banyak gitu loh. Gitu kayak dikasih kepercayaan gitu, tanggung jawab yang besar gitu. Jadi itu buat kayak lu juga mungkin feel appreciated karena lu ada kesempatan buat bikin high impact gitu, karena lu lihat kayak apa yang lu kerjakan tuh beneran dipakai orang, apalagi kan gitu ya, gitu. Ini mungkin kayak lebih ke arah pekerjaan yang dipertanggungjawabkan ke lu itu kayak beneran lah, legit gitu, bukan yang ecek-ecek doang gitu, walaupun lu baru lulus. Maksudnya mereka berani gitu ya, untuk invest ke kalian, kasih percayaan bisa belajar banyak. Iya, belajar banyak. Ada lagi? Ya, lu gimana? Gue suka pantry-nya sih. Karena beneran kayak jadi lu nggak usah mikir kayak apa sih, gue lapar, kayak gue pengen nyetek apa, atau gue pengen minum apa gitu kan. Jadi kayak lu nggak usah mikir, lu tinggal ke pantry aja, ambil semuanya free flow. Justru mikirnya mau milih yang mana ya? Apa yang bisa gue pilih? Terus kalau misalnya ada biskuit yang populer gitu pagi-pagi tuh ya datang harus ambil langsung. Itu makanannya ganti ya? Enggak, snacknya atau konstan seperti itu? Bisa ganti. Kadang ada rare snack gitu kayak Doritos sekarang. Kadang muncul Doritos. Ada certain rare snacks. Jadi kalau misalnya lu datang pagi terus lu lihat tuh lo harus cepet-cepet ambil gitu. Oke. Jadi kalau dari benefit apakah itu juga best selain pantry atau apa? Pijat atau main sebelum Covid ya lumayan enak gitu sih. Ya, ada gym ya, game zone gitu. Iya. Sebelum Covid bisa pijit 2 kali sebulan. Iya. Terus abis itu kan ada napping potnya juga gitu. Aduh, gila. Ya, walaupun susah banget sih karena kayak napping pot itu orang biasanya kan nggak boleh ke napping pot kalau lagi jam kerja. Jadi kalau orang biasanya ke sana tuh abis kerja atau pas lunch time. Jadi lunch time itu juga rebut-rebutan gitu lah, dulu-duluan. Sementara kalau buat yang pijit itu harus book gitu. Itu bisa jam kerja Itu juga itu bisa jam kerja, tapi harus cepet-cepetan juga. Pernah pakai semuanya? Gue nggak pernah napping pot sayangnya iya. Harus kiasu. Terus ada gym juga kalau di HQ kita di Shopee di Singapura. Jadi office 2. Enggak, maksudnya kan HQ Shopee HQ kan di Singapura. Sorry. Iya gitu. Jadi ada gym. Jadi ngapain bikin membership gitu. Jadi ke Shopee. Oke lah, lumayan lengkap lah. Boleh lah ya. Lumayan lengkap. Oke. Fasilitasnya oke dan banyak kesempatan untuk mengeksplor hal-hal yang kayak buat kerja gitu, lu merasakan apa yang lu kerjakan itu dipakai sama orang. Betul. Dia berani invest sekalian. Handle negara mana aja? Ini selalu ditanyain. Semuanya sih buat gue. Awalnya gue handle Indo doang, tapi sekarang regional feature. Regional feature.
Gue handle semuanya. Sekarang ada berapa country? 8. Ya, 8. 8 ya. Oke. Sering bisnis trip gak? Kalau iya kemana aja? Atau iya ngapain? Itu juga tuh. Menurut? Iya, dulu sering. Sebelum COVID. Lumayan ya. Pas tahun pertama itu kayaknya sekali tiap 2-3 bulan. Kayak lumayan enak sih. Iya. Actually iya. Iya kan? Iya. Kemana aja? Ya karena dulu gua cuma ngurus Indo ya Indo doang. Indo sama Cina gue pernah. Iya. Kalau gue pernah sama kayak Hood sebetulnya sebelum COVID setiap 2-3 bulan. Lu ke Vietnam ya? Gue ke Vietnam kemarin. Karena kebetulan memang ada satu project yang khusus Vietnam doang gitu. Jadi business trip tuh biasanya tuh kita ngelihat situasi di local country, di local teamnya tuh kayak gimana sih kita ke kantornya, kita lihat agentsnya kerjanya kayak gimana gitu kan, kondisinya dan segala macem gitu. Jadi buat kita orang regional tuh kita bisa dapat perspektif apakah yang program yang kita bikin tuh visible nggak buat mereka ya? Visible atau enggak, atau sebetulnya ini baik atau enggak buat mereka gitu, cocok atau enggak kayak gitu. Tapi kan kalian ini software staff, ngapain kok harus datang ke tempat kalau misalnya mau itu kan? Apa? Kenapa? Biar ya ngertiin user kita aja gitu. Kayak kalau dia kan bisa inisiatif, bisa aja fitur juga. Jadi kalau sama product management juga kalau misalnya kita duduk di sini doang kan kita nggak tahu kayak orang yang kerja on the ground gimana pakainya. Ya, jadi kita tuh ke warehouse langsung. Terus kita juga ada Shopee Express itu yang delivery fleet kita sendiri. Beda kita ke sana see on the ground gitu loh gimana operation team pakai platform kita gitu. Iya. Itu boleh gitu. Itu ada yang susah dipakai enggak gitu. Ada yang jadi bottleneck gitu. Itu juga salah satu kenapa kita turun ke local team buat lihat agentnya tuh kerjanya kayak gimana gitu. Karena lagi tuh dari yang gue lihat agent tuh sebetulnya multitaskingnya tuh hebat banget sih. Itu jauh lebih hebat daripada kita gitu loh. Beneran mereka tuh cepet banget gitu. 24 jam lagi ya? Karena ada shift. Shift. Gak bisa 24 jam kerja. Iya. Betul. Iya, kayak gitu. Jadi itu gunanya kita business travel walaupun kita software company. I see. Oke. Balik lagi nih pertanyaannya nggak runtut nih. Oke. Benefitnya tadi menurut kalian tuh outstanding gak dibanding company lain? Saya sebagai company lain merasa ya. Oh iya. Iya, apa itu? Gimana ya? Menurut gue mungkin not bad lah gitu untuk yang tadi yang napping pot, pijit, pantry sama gym. Iya. Terus ada diskon membership Venus First juga. Ya, kalau ada yang mau perlengkapan lebih lengkap gitu. Nggak, tapi selain yang kita nggak lihat tadi, selain apa yang nggak bisa kita lihat lah kan kalau sleeping pot, makanan itu kan yang kalau ada review itu kan. Ada yang lain nggak? Kayak misalnya medical atau apa? Ada medical claim, ada budget per year gitu. Ada budget per year. Tapi kalau asuransi hospitalization itu sih semuanya sih kayak standar. Ya. Gue nggak tahu sih standar company lain gimana. Yang kelihatan ini ya outstanding lah ya. Yang company gue, aduh snacknya ya Allah. Gila snacknya deh masih. Iya. Oke, terus lanjut. Culture of the company. Ini juga pertanyaan interview. Culture of the company gimana? Kayak gue yang interview guys, culture gimana guys? Yoi. Fast pace sih. Ya lebih intens lah menurut gua. Jadi kayak kalau masuk ya harus, expect ya lu bakal benar-benar itulah capacity lu beneran di max out. Ya, di max out gitu. Tapi ya on the other hand lu jadi bisa have accelerated learning gitu mungkin curve. Ya benar gue setuju gitu. Jadi kayak sebetulnya 1 tahun di Shopee itu ya itu hitungannya tuh kayak 3 tahun di company lain gitu. Kalau saya sih kayak gitu ya. Time travel. Iya. Jadi kalau misalnya gitu ya lu lihat ada job search gitu kayak required 3 years of experience, itu sebetulnya 1 tahun di Shopee itu kayak cukup gitu. Lu berani apply mungkin ya? I mean like coba-coba. Tapi menurut gue gitulah, kayak karena saking cepetnya, jadi tuh 1 tahun di Shopee tuh bisa diukur gitu kayak 2-3 tahun di company lain. Gitu. Itu satu. Dan yang gue suka juga dari Shopee tuh sebetulnya
it's a very young culture gitu. Betul. Jadi umurnya tuh sama-sama, jadi ngomongnya tuh lebih nyambung Iya. gitu. OT-nya juga bareng ya. Gimana ya? Iya. Oh, jadi itu ya. Jadi udah tech terus startup lagi ya. Oh iya, itu dua hal yang membuat now it's not really a startup. I mean, guess, like, it's getting big already. It's a big company tapi masih startup culture sih menurut gue sih, yang kayak very fast pace, semua everybody handle everything kayak gitu. I see. Masih ada rasa-rasa ya startup. Career path guys, career pathnya gimana? Career pathnya kalau di business team sih rata-rata dari associate gitu, dari yang paling bawah 2 tahun itu sekitar 2 tahun ke senior, habis itu tambah 2 tahun lagi ke assistant manager. Habis itu dari assistant manager ke manager tuh biasanya 3 tahun. Berarti 7 lah. Kalau mau sampai manager iya 7. Iya, sama. Sama ya? Sama? Yeah. Oh, sama? Kira-kira sama, ya. Produk nggak lebih cepet ya? Ya bisa, mungkin people yang join earlier itu bisa lebih cepat ya. Tapi kayak rata-rata juga kayak gitu 2 tahun. Okay. Naik ke senior associate. Mungkin awal-awal karena butuh orang dan butuh tim baru. Iya. Kayak cepet. Berarti tapi oke sih, itu senior. Company gue 10 tahun baru senior kan. Oke, lanjut. Proses interview. Nah, kita sekarang mau detail ke orang-orang yang kepo tentang interviewnya guys. Interviewnya itu ada berapa, gimana, dan apa yang mesti sih dipersiapin. Oke, awal dulu deh, prosesnya gimana? Kalau dari business team sih yang pertama pasti HR dulu gitu. Yep. Terus kalau di operations pasti ada tes Python online. Iya. Oke. Iya. Terus abis itu interview sama manajer lu. Terus kalau manajer yang dari tim yang satu merasa kurang cocok, nanti ada interview sama manajer yang kedua dari tim lain. Karena kan biasanya kan kalau pas daftar bisa bilang ke HR gitu, pilihan pertama, kedua, ketiga kayak gitu. Oke. Terus abis itu kalau udah ada manajer yang cocok gitu, nanti mungkin ada interview lagi sama satu tim member dari manajer itu gitu, yang lebih senior gitu, misalnya interview sama senior associate gitulah, kayak buat cek kayak lu bisa nggak kerja sama dia kayak. Justru gitu. di bawahnya bos itu berarti. Oke. Terus habis itu baru ke department head. Atasnya bos apa? Atasnya bos. Atasnya bos tadi. Ya, atas bosnya lagi. Oke. Sama juga tuh. Ya mirip. Jadi kayak tim gue sih nggak senior associate-nya nggak nge-interview orang sih. Jadi kayak pasti assistant manager sama manager aja. Ya HR, assistant manager. Terus ya bisa dipas ke manager tim lain juga kalau misalnya di-consider ke multiple role gitu. Iya. Python-nya pakai nggak sih? Lu nggak ya? Enggak. Jadi kalau PM sih, ini gue ya udah 2 tahun lalu, mungkin udah agak berubah. HR interview, terus ada kayak tes, kayak IQ test gitu, kayak GMAT. Ada model-model soal IQ test, ada model-model soal GMAT juga. 2 kali? Kayak written test gitu. Iya. Dalam satu session. Gue lupa yang IQ testnya itu ya. GMAT. Iya, GMAT dan IQ test itu satu session. Ya terus interview lah. Terus di interviewnya sih gue dengar sekarang ada case study. I see. Ya, dulu gue pertanyaannya sih standar banget, kayak lu ngomongin apa yang di resume lu lah. What have you learned in your experience gitu-gitu. Standar banget. Tapi katanya sekarang ditambah case study dan buat produk ya. Buat produk role itu ya bakal ditanya case study yang berhubungan dengan produk lah. Kayak misalnya pertanyaannya, misalnya di app Shopee lu mau boost sales kategori ini, lu bakal bikin pakai fitur apa gitu. Kadang ada pertanyaan random juga kayak what's your favorite feature and app gitu. Jadi terus kayak harus jelasin kenapa gitu. Iya, ya itu buat ngetes aja sih, kayak lu tahu tentang product management nggak, kayak tahu tentang fitur or app gitu. Itu sebetulnya juga salah satu tes buat tahu lu passionate sama shopping nggak sih? Iya. Kan lu udah lihat dulu gitu kan, kayak di app-nya ada apa aja gitu. Bukan tetangga yang nggak tahu. I see. Oh iya, itu ada GMAT ya. Aku kemarin juga tes itu GMAT. Ada Python juga. Oke. Yang perlu disiapin kalau kayak gitu apa? Kapan hari lu siapin apa buat interview?
siapin yang standar sih kayak kalau buat HR gitu yang behavioral questions kayak standar lah kayak what's your apa sih weakness, terus what's your strength gitu. Terus kayak kalau misalnya lu ada di situasi ini, lu bakalan ngapain kayak gitu. How do you see yourself in 5 years? Kayak Something like that. Ada yang nanya ya, Iya. ada yang nanya. Ada Bisa jadi. tergantung HR. Iya. tergantung aja. So standar lah sebenarnya pertanyaan. Iya. Mungkin Lumayan. Gmailnya nggak sih yang mau dipersiapin? Enggak sih. Serius? Jimat Iya, enggak sih. Gue persiapan loh, susah. Pertama kali ngeliat soalnya nggak bingung gitu. Kalau nggak siap, nggak pernah tahu. Kayak mungkin lah. Jimat kayak- cuman perlu bisa cepat mikir aja sih. Logik sih, Kayak, logik. mungkin formatnya agak kurang konvensional dari kayak multiple choice biasa kan. Soalnya ada yang A and B is true yang Iya, gitu-gitu. iya. Ya mungkin kalau lu bisa baca buku GMAT kayak biar tahu format soalnya ya bagus aja kayak lu datang sana. persiapin apa-apa. Ini pintar. Jenius. ini orang ini. Sombong ini Ya, orang. exam nggak belajar dapat A. Aduh. Iya sih. Tapi bener habis, tapi lumayan susah sih menurut gue Gmailnya kayak keluar tuh panas gitu. Oh iya, keluar panas sih. Panas, ya. panas. Sama kasih kalkulator cabai kan, Iya, cabai dikasih di situ. kalkulator. Ya, iya sih, gitu aja sih guys. Gak ada apa-apa lagi nih, sepertinya. Ya gitu aja. Apa yang bisa kalian share? Mungkin ada sesuatu yang mau kalian tambahkan buat nih Shopee atau apapun. Apa ya? Masih menarik buat kalian? Harusnya jalan ya, masih di situ kok. Iya. Apa tips-tips atau apapun yang bisa kalian suggest buat orang yang mencari kerja atau mau ke Shopee nih? Soalnya banyak banget nih tempat kita yang nonton. Oh, Cari bener-bener kerja di kayak Shopee. menurut gua kalau misalnya mau masuk Shopee, kayak aku tadi bilang get to know the feature, kayak kamu harus bisa, kalau bisa juga tanya-tanya teman-teman yang ada di Shopee gitu, karena setiap manajer itu biasanya management style-nya beda. Oh iya, gitu. Jadi benar, kalau Mbak. misalnya lu udah punya satu target, gue masuk tim ini nih gitu. Jadi itu harus kayak kalau bisa cari teman-teman yang mungkin sudah ada di tim itu atau at least di departemen yang sama kayak Iya. gitu buat ditanya gitu. Betul. Terus yang ketiga juga ada tim-tim tertentu yang harus standby especially during campaign gitu. Jadi contohnya I think kayak salah satu komentar kita di Shopee kemarin, di video Shopee kemarin ada yang nanya soal marketing team kan ya. Marketing team itu harus standby setiap campaign. Standby itu maksudnya standby overnight gitu. Jadi harus pas 9, 10, 11, 12 itu harus ready gitu. Marketing, ngapain mereka guys? Kayak, Mereka tuh harus make sure kayak itu banner yang di-upload yang ada di app-nya itu bener nggak gitu. Terus kadang kan kalau misalnya lu ada klik satu campaign, klik sesuatu nanti kan kayak ada apa sih gambarnya yang kayak gambar disusun gitu loh. Iya itu juga harus urutannya bener nggak gitu. Jadi itu harus di make sure gitu-gitunya tuh semua bener. Klik ini nggak error, klik itu nggak error kayak gitu. Itu bukan feature ya? bisa, tapi mereka monitor lah. Jadi kayak dev team juga standby. Jadi kalau misalnya marketing team ngelihat apa-apa yang salah, mereka langsung lapor, terus dev team langsung work on it gitu. Ya. Kalau dev team kita monitornya kayak technical indicator doang, kayak response time gitu-gitu. I see. Kalau mereka lebih ke tapi front kalau end. ke front endnya terus kayak pokoknya yang tombol-tombolnya tuh kayak lo harus tes-tesin satu-satu kayak gitu. Oh dia ya, Iya. oke, Iya. I see. Oke, jadi itu aja guys ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau apa, kalian bisa drop selalu di komen kita. Mungkin kita akan bikin sesi yang lain buat tanya-tanya lebih detail. So itu aja dari teman-teman kita. Thank you, Oke, Ben. thank so you. much. Semoga ini berguna buat kalian yang cari kerja. Kayaknya banyak banget yang cari kerja di saat-saat COVID ini. All the best buat kalian semua guys. See you, bye bye.